traktir ya, saya kasih akses merecord, Pak. Oke, makasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali barusan perdana ya. Pertama makasih banyak anak Wahdah selaku operator kita. Dan makasih banyak semua anak-anakku sudah bergabung di sini. Memang 8 orang saja udah? Iya, Pak. Iya, Pak. Begini dibagi Pak Irwin kelompoknya, Pak, ada 8. Berapa peserta semuanya? Satu kelas. Berarti bukan 40 ya? Kelompok 3. Ya. Baik. Pertama sekali, puji syukur kita sampaikan, aturkan kepada Yang Maha Kuasa, karena perkenannya kita bisa ada di tempat ini. Kemudian saya mengawali, saya koreksi ya 2 hal. Pertama, tadi laporannya itu. Ya, sebelum perkenalan, kalau laporan itu tidak seperti orang membara sanji. Ya, siapa tadi melapor itu. Jadi kalau pagi, kalau mau mulai pembelajaran, untuk peserta, duduk siap, gerak. Nah, kita masuk. Lapor. Peserta Latsar, angkatan 121, jumlah. Misalnya jumlah 40 orang, hadir, lengkap. Siap mengikuti pembelajaran. Gitu. Pasti udah suaranya menerima, laporan diterima, awali dengan doa, laksanakan. Berdoa juga tidak usah panjang-panjang. Menurut keyakinan agama masing-masing, tidak usah, karena tidak mungkin pakai keyakinannya orang lain. Pasti keyakinan sendiri kan? Mengawali pembelajaran, berdoa, mulai. Ya. Selesai. Untuk peserta, istirahat di tempat, gerak. Seperti itu. Ya. Itu pertama. Kedua, tolong teman-temannya, karena Anda direkam. Nanti beraktivitas resen. Mau bertanya, mau apa resen. Berikutnya, dalam standar minta maaf, rambut kalian masih panjang-panjang. Ini kalau Lan lihat ini rekaman ini bahaya ini. Nanti diingatkan itu udah semuanya, sampaikan Irwin, bagaimana standarnya peserta Latsar. Standar rambutnya Opa ini. Iya. Ya, tolong. Jangan dulu laporkan rekaman ini udah ke Lan. Jangan dulu. Tahan, jangan langsung kirim ke Lan. Pasti kita diprotes itu. Ya, tolong teman-teman segera benahi rambut. Tidak apa-apa lah berkorban rambut gagak Anda sejenak mengikuti Latsar ya. Atau rambut adalah mahkota. Kalau saya sabu mahkota saya demi tugas. Oke, baik. Itu terpaksa harus saya katakan, karena kalau saya tidak katakan saya terlibat kesalahan juga. Baik. Pertama, ya, perlu kita kenalannya. Ya. Saya mau kenalan supaya kita sama-sama dalam pembelajaran ini kurang lebih 2 JP, nanti berikutnya kita ketemu lagi untuk 3 JP. Nah, ini karena tadi malam semua isi materi di Kolabjar belum terbuka sampai sekarang. Nah, mestinya itu tuh materi sudah terbuka supaya kalian di tanggal ya di hari Kamis tanggal 6 ya siang itu kita sudah pemaparan. Baik. Hari ini kita belajar bersama tentang sikap perilaku bela negara ya, kalau tidak salah agenda 1. Oke. Ya. Kita perkenalan dulu. Ya. Nama saya singkat saja Muhtar ya. Mike Uniform Charlie Hotel Tango Alpha Romeo. Saya bekerja di BPSDM Sulawesi Tengah sama dengan Wahdah, sama dengan Pak Irwin di Sparman 67 Palu. Kalau alamat saya, kalau di KTP, BTN Petobo, F2 nomor 12. Kalian kan tahu ketika tahun 2018, 28 September, tragedi Liki Paksi, maka saya tinggalkan Petobo. Sempat 1 tahun, lebih kurang 1 tahun menjadi kontraktor. Wah, hebat apa ini, kontraktor. Ya maksudnya, tor itu orang, kontrak itu kontrak. Jadi orang yang kontrak-kontrak. Lebih kurang 1 tahun.
Nanti 2020 pertengahan baru saya pindah ke BTN Kelapa Gading nomor 2729 Karangjaya. Kemudian nomor handphone saya itu 0852 411 31165. Kemudian yang satu ya juga bisa digunakan itu. Kalau email saya ini mutadg.bella@gmail.com. Kalau pekerjaan saya sehari-hari ya sama dengan kalian, PNS. Ya. Cuma saya juga mengabdi di profesi lain. Di kampus saya juga selaku tenaga edukasi di Unisma Palu, Fakultas Pertanian, Ekonomi dan Hukum. Sekali-sekali di FKM. Kemudian saya aktif juga sebagai lawyer di profesi lain. Di LSM juga Agronomik Buana. Ya, tapi yang penting di sini adalah PNS. Bidai Suara Ahli Media baru 4C, sekarang usulan ke 4D, misalnya. Saya kira itu kalau status, waduh, sudah opa-opa. Saya lebih suka dipanggil opa ya. Ya. Saya terlahir 15 Juni tahun 64 di Solo. Di Solo, maksudnya Sulawesi Selatan ya. Oke, baik. Demikian juga saya ingin mengenal kalian. Tentunya teman-teman perkenalkan nama, asal instansi, alamat, ya, kemudian daerah asal, kemudian status. Daerah asal saya ingin mengetahui berapa yang orang pribumi, berapa yang masuk. Karena sekarang ya tergantung, kalau yang lulus dari luar ya lulus masuk. Nah, ini suatu kompetensi apa namanya cara yang bagus, saya salut. Kemudian status ya supaya saya bisa tahu memanggil. Yasir ini Nyong Yasir atau Pak Yasir? Jangan salah panggil saya. Oke, baik. Silakan mulai dari Muhammad Yasir. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Yasir, asal Ya, silakan. instansi dari Universitas 19 November Kolaka. Ya, Kolaka. Kalau asal daerah dari Kepulauan Selayar, Pak, di Sulawesi Selatan. Oh, Selayar. Alumni Universitas Negeri Makassar, Pak. oh, status Yasir? Masih single. Oh, Nyong Yasir. Gele hale salah jarak. Di Batam Mata. Terima kasih Yasir. Kalau saya orang Solo, orang Pangkep lah belakang ya. Jadi saya juga assembling. Cuma masuk di Sulawesi Tengah tahun 86. Sudah lama. Oke, orang Kolaka. Lanjut, Nurmasita Saryanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Nurmasita Saryanti, asal instansi dari Universitas 19 November Kolaka. Maka ya. Asal daerah dari Maros, Sulawesi Selatan, suku Bugis. Tetanggaan kita. Oke. Status Nurmasita? Status masih single. Ya. Nona Nurmasita Saryanti. Kolaka ya. Tetanggaan kalau saya di Pangkep, Maros. Ya. Lanjut, Andi Sadriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andi Satriani, asal instansi saya dari Universitas Negeri Makassar. Ya, saya asalnya dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, dan saat ini berdomisili di Makassar, Pak. Status Andi? Status belum menikah, Pak. Oh ya, Nona Andi Sadriani. Kalau apa namanya BAK-nya di UNEM itu masih Pak Dr. Tahir? BAK? Bukan? Kurang tahu juga, Pak. Nah, itu keponakan saya. Belum masuk. Dr. Muhammad Tahir itu keponakan saya, karena namanya lagi ada dosen satu, Sumayyah. Nah, itu adik kandung saya. Dia juga mengabdi di Al-Wahdah.
Ya, Ya, jadi Pak. dia instrukturnya Al-Wahda ya, Nur Masita dari Al-Wahda Nur Masita. Adik saya di situ. Sumaya, Ustazah Sumaya, adik kandung, mengajar juga di UNEM. Oke, makasih Andi Satriani. Iya, Pak. Makasih. Ya. Lanjut, Fahrudin Wakano. Hadir Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrudin Wakano, asal instansi Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, Pak, di Mandalika. Orang Segiri. Iya. Siapa lagi namanya kepalanya di sana? Iya, Pak. Kepalanya Politeknik? Insinyur Darmawan, Pak. Darmawan, salam ya. Saya punya adik Siap, Pak. tingkat. Insya Allah saya sampaikan. Dr. Darmawan, adik tingkat Dr. saya Darmawan. dari SMA gua itu. Iya, Pak. Iya, adik saya itu adik tingkat. Lanjut. Alumni Universitas Hasanuddin, asal daerah Paris, Parigi Selatan. Di Selatan. Iya. Status single, Pak. Oke, dan iya, ada juga namanya di situ tata usahanya namanya Tendri Nampa. Itu saya punya sepupu. Dari peternakan itu, Pak. Iya. Saya di peternakan. Oh, iya. Jadi rata-rata saya punya keluarga di situ karena dulu direkturnya itu saya punya keponakan yang dari Sumatera. Sekarang teman. Oke, makasih Nyong Ya, Parudin. Pak. Sama-sama, Pak. Parigi ya. Orang Parigi, Pak. Asli Sulawesi Tengah. Iya. Terima kasih Parigi. Saya sebenarnya suku Ambon blending Bugis, Pak. Jadi saya tidak paham, Pak. Saya Bahasa kira kayak tahu. Kalau saya sudah kamus bahasa saya. Mau Bugis, Makassar, Kaili, Selajar, Toraja. Ya, gitu. Oke, makasih. sama-sama, Pak. Lanjut, Muhammad Aska. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Aksa Wahdah, instansi Universitas Negeri Makassar. Benar, ya. Alamat atau asal daerah saya dari Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ya. Status sudah menikah, Pak. Pak Muhammad Aska. Aksa Pak. Aksa ya, Aksa. Oke. Ya, terima kasih Pak. Iya, makasih. Lanjut, Indra Satya. Ya, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indra Satya Octavianus Nasirun. Saya asal instansinya dari Universitas Negeri Manado, Pak. Asalnya juga dari Manado. Oh iya. Status belum menikah. Available. Nyong Indra. Biasa dipanggil Indra ya atau Ya. Kenapa, Pak? biasa dipanggil Indra atau Okta? Indra, Pak. Indra Oktav, Pak. Indra aja nggak apa-apa. Indra. Ini kita punya Nyong Manado ini. Aduh, ganteng banget. Saya baru beberapa kali ke Manado. Seringnya di Gorontalo. Oh. Oh, iya. Oke, makasih Nyong Indra. Ya, sama-sama, Pak. Ya, lanjut Julita. Suara saya sudah terdengar ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulita, biasa akrabnya dipanggil Lita, asal instansi dari Universitas Negeri Makassar. Saya alumni Universitas Indonesia, asal daerah dari Toraja, orang tua dari Toraja. Kemudian untuk domisili sekarang itu saya berdomisili di Makassar dan status sudah menikah. Ibu Wita ya. Iya, ini teman kita rektor ya, rekan kita dari Toraja. Oke, makasih. Lanjut, Poli. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, nama saya Poli I. Angel Hartansiden, instansi Universitas Negeri Manado, dan asal saya dari Minahasa dan status masih Nyong. Iya, Nyong Poli. Iya, Opa. Poli atau siapa? Han. Karena Poli I Marjan. Iya, Iya, Nyong Har ya. Ganteng ini. Masih Nyong. Terima kasih. Lanjut, Muhammad Isbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isbar Pratama, asal instansi Universitas Negeri Makassar, asal daerah Bulukumba, dan status beranak satu dan beristri satu, Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Isbar. Iya. Di Bulukumba mana, Isbar?
Di dekat Bira, Pak. Kalau Oh, Bapak di tahu. daerah Perisat. Kalau saya punya adik di situ ada 2, tapi di Kajang dia, di Kajang. Iya, Pak. Ya. Oke, baik, teman sekalian. Oh iya, iya. Ya. Alhamdulillah, makasih ya semuanya. Ya, kita belajar sama-sama ya. Ini teman kita dari rata-rata dari perguruan tinggi ya, dari Kemendikbud ya. Ya, baik. Ya, jadi sedikit saya informasikan bahwa teman-teman sudah melampaui tahapan yang namanya emosi ya. Jadi kita yang hari ini blended learning kalau tidak salah. Nah, di mana Anda sudah lulus di emosi, kemudian kita sekarang pembelajaran distance learning. Nanti ada masanya kita pembelajaran klasikal ya, dan teman-teman nanti akan aktualisasi di tempat kerja. Ya, tetap kita ada komunikasi e-learning. Nah, ini kurikulum yang lalu dengan sekarang ada sedikit penguatan, terutama di aspek nilai dasar PNS dan kedudukan peran ASN PNS. Tadinya di sini nilai dasar PNS itu aneka, sekarang berakhlak. Kemudian kedudukan dan peran PNS ini tadinya ada 3, pelayanan publik, kemudian manajemen ASN dengan WOG, sekarang menjadi 2, manajemen ASN dengan smart ASN. Itu saja yang berubah. Di penguatan juga ya, perubahannya di perubahan penguatan bela negara, kemudian ada rebranding nilai dasar berakhlak, kemudian ada penguatan literasi digital. Berakhlak sekedar perkenalkan bahwa ini berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nanti kalian belajar di agenda 2. Kemudian sehingga ada instruksi presiden dan berdasarkan core value kita isi berakhlak, maka employee value proposition atau employer branding kita adalah bangga melayani bangsa. Nah, bagaimana itu bangga melayani bangsa? Jadi kita bangga berbuat baik dan bangga selalu melayani bangsa. Apa yang target kita? Apa target pencapaian pelajaran kita 1? Yaitu secara teori kita harus tahu bagaimana teorinya, bagaimana sejarah dan regulasi tentang agenda 1. Kemudian kita harus punya kemauan, semangat, motivasi, gairah dalam rangka mengimplementasikan dalam bentuk aksi. Sebenarnya kalau kita membahas sintetis modul sikat bela negara terdiri dari atas 3 mata pelatihan. Diawali dari bagaimana sih namanya bela negara itu. Jadi konsep bela negara itu terdiri, kita harus pahami dasar hukumnya, pengertian, ruang lingkup, nilai bela negara, kemudian indikator-indikator nilai bela negara. Saya kira ini kita hari ini ada penguatan dan pendalaman, nanti kita di ketemu berikutnya tinggal pendalaman dalam bentuk penyajian. Nah, kemudian selanjutnya wujud sikap bela negara. Jadi paling tidak ada 3 ya, wujud sikap bela negara. Mentaati peraturan perundang-undangan, membina kerukunan, ya, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di modul 2 kita belajar tentang bagaimana perubahan lingkungan strategik, ya. Kemudian apa sih perubahan itu? Kemudian perubahan itu seperti apa, dalam lingkungan strategis itu yang bagaimana sih? Sehingga kita membutuhkan teknik analisis isu, jadi isu kritikal, kemudian teknik tapisan, dan teknik analisis isu. Nah, tentunya isu-isu strategis, ya, kontemporer itu ya bisa dilihat dari aspek ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Misalnya seperti korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, dan apa namanya itu, mass communication. Jadi kejahatan media. Nah, yang ketiga ini kita nanti terutama banyak dilakukan pada saat klasikal. Bagaimana kegiatan bela negara itu? Jadi kegiatan kesiapsiagaan bela negara ya, ada nanti belajar di klasikal, nggak tahu lah klasikalnya bagaimana ini, di mana dia akan klasikal. Ada baris berbaris, ya, tata upacara,
Ada keprotokolan, ada kewaspadaan dini dan membangun tim. Nanti ada kegiatan caraka malam dan api semangat bela negara. Nah tadi tentang modul pertama wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara, kita masih mengingat konsensus dasar kita. Ada Undang-Undang 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta landasan filosofis Pancasila. Bagaimana juga tentang bangsa dan negara, menyangkut lambang-lambang negara, bendera negara, bahasa negara, lagu kebangsaan, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, sekitar itu sintetis modul dari Sikat Perilaku Bela Negara itu. Sebentar juga kita ada tugas, ya, ada tugas. Tugas nanti akan dibahas. Sebenarnya mestinya kalau sudah di kolabjar, saya akan bagikan di kolabjar. Tapi sebentar kalau mulai di kolabjar, nanti kita bisa foto juga. Kita foto saja, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tugas individunya itu ya masing-masing, tugas kelompoknya berkelompok. Karena kita 8 orang dibagi 2 subkelompok. Ya, 4-4. Sebentar kalau sudah terbuka kolabjar, saya bagi. Oke. Nah, pertama, kita mau ketahui apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan. Teman-teman masih ingat apa wawasan kebangsaan itu? Silakan kalau ada yang berpendapat Rasien. Jadi kalau wawasan bisa diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran baik diri sebagai warga negara, kemudian dengan lingkungannya dan kehidupan luas negara. Pernah Pak Muladi pada saat jadi gubernur Lemhanas menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, saya kira sampai sekarang masih seperti itu. Tadi konsensus dasar itu, menurut Pak Dr. Yudi Latif, setiap bangsa harus memiliki satu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal yang fundamental bagi kelangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa dan bersangkutan. Nah, di mana konsensus bangsa kita itu ada 4, yaitu NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan Pancasila. Pancasila ini merupakan landasan filosofis ya, merupakan konsensus. Kemudian seperti apa sih manajemen pemerintah negara kita? Paling tidak pemerintah punya tugas, pemerintah negara punya fungsi melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, memberdayakan masyarakat. Siapa yang menjalankan fungsi itu? Adalah lembaga negara ya. Di mana kalau dulu masih disebut lembaga tinggi, lembaga tertinggi, sekarang tinggal lembaga negara. Ya, ada konstitutif, eksekutif, legislatif, ya, yudikatif, itulah yang menjalankan fungsi. Dalam rangka menjalankan tugas nasional. Tugas nasional apa? Kalau cita-cita atau tujuan nasional itu negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, aman. Tapi tugas nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah dari Indonesia, memajukan kerjasama umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban umum. Sebenarnya materi-materi ini materi-materi yang kalian sebenarnya berapa kali dapatkan ya? Masih dari SD sudah dapat kita. Sekedar mengingatkan saja. Nah, memang ada yang berubah. Seperti kalau dulu struktur kelembagaan negara itu kan ada yang namanya lembaga tinggi, ada lembaga tertinggi. Kalau sekarang tinggal disebut lembaga-lembaga negara. Ya. Jadi ada BPK, Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Ada lagi Mahkamah Yudisial, ya, Komisi Yudisial, KPU, Bank Sentral, dan seterusnya. Ada juga menteri, kementerian, dan non-kementerian. Kalau di daerah, ya ada beberapa tugas kansernya yang tetap dipegang oleh pusat, yang dibesarkan ke daerah ya. Jadi ada perwakilan BPK di provinsi,
ada DPRD, pemerintah daerah, ya. Kalau sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa dimanapun kita berada dan apapun peran kita, kita berada dalam sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti apa? Dalam rangka sebagai pemimpin organisasi, warga, atau dalam rangka bertugas mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara. Dan kita ikut bertanggung jawab atas perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Artinya, jadilah putra-putri terbaik bangsa dalam perjuangan tersebut. Sebagai apapun posisi kita, apapun peran kita dalam rangka menjalankan sistem administrasi negara kesatuan Republik. Apalagi ada di sekalian adalah tenaga edukasi, ya, para dosen, wah, luar biasa ya. Dosen dan administrasi, memang tugas kita terutama dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sedikit ya. Nah, kemudian kita masuk ke ASN. Teman-teman masih ingat apa itu fungsi dari ASN? Ini mengawal ini memberikan warning kepada kita bahwa tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu PNS itu semua bisa jadi pengada, bisa jadi pengawas, bisa jadi penyedia, ya. Kalau sekarang tinggal 3. Pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adakah kebijakan yang tidak sesuai? Mungkin ada. Ya, ketika dia diboboti pejabat itu dengan nilai-nilai politik, bisa jadi. Jadi kita lihat sejauh mana tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, laksanakan. Kedua, kita memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Jadi semampu kita menjadi pelayan prima. Saya kira ya kita juga kurang lebih, karena saya juga di perguruan tinggi swasta, saya selaku tim pengajar tenaga edukasi, bahkan di Unismu Palu saya lama jadi ketua jurusan, sekarang wakil dekan 3, tapi saya tidak bersedia dilantik karena kesibukan saya tidak mungkin saya mau hari-hari di sana di Fakultas Pertanian. Kemudian saya dosen yayasan. Di Tadulako saya dosen tamu. Ketika ada peserta ujian S2, saya biasa diundang jadi dosen tamu. Jadi sedikit tahu tentang itu. Pengalaman kerja menjadi dosen di Unismu Palu sejak tahun 97. Jadi lumayan lah, adalah sedikit pengalamannya. Kemudian ketiga fungsi kita sebagai pemersatu, perekat, dan persatuan seluruh bangsa. Ya tentunya kalau nilai fungsi ini kita jalankan, ya kita berarti paling tidak netralitas ya dikedepankan. Jangan kita menjadi justru penyebar informasi yang tidak jelas. Sekedar mengingatkan karena kalian masih muda semua. Saya lihat kan sekarang ini kadang-kadang anak-anak ya, termasuk anak-anak saya, ya, dia tidak baca baik-baik itu berita langsung di-share. Nah, sebenarnya kita harus baca betul itu. Karena ketika dari perangkat kita terkirim, lantas membuat resahan orang dan bisa menyebabkan kerugian orang lain, maka kita yang kena undang-undang ITE. Ya, tidak jarang pegawai kena itu, ya. Bahkan di tempat-tempat dekat kantor saya ada yang kena karena kecerobohan menggunakan perangkat. Makanya kita hati-hati, apalagi kita ASN, pertentangan ya. Nah, jika dikaitkan dengan isu kontemporer, kita harus waspada. Target kita bagaimana menjadi PNS yang profesional. Saya kira teman-teman sudah belajar, saya hanya mengingatkan. Pertama, kita harus bisa mengambil tanggung jawab. Tetap disiplin, akuntabel,
Nah, kita harus memperbaiki kesalahan yang pernah kita buat, fair, ya, berbicara berdasarkan data, menindaklanjuti dan menuntaskan komitmen kita serta menghargai integritas pribadi, hargai pendapat orang lain. Kita harus bisa menunjukkan sikap mental positif. Seperti apa? Bersedia menerima tanggung jawab kerja, suka menolong dan menunjukkan respect untuk membantu orang lain, membantu sepenuh hati. Ya, paling tidak tamak, tidak arogan, tidak membuat diskriminatif, apalagi melecehkan orang lain. Kan sekarang di era sekarang ini ada lagi anak-anak bilang apa ya, bullying, prank, di mana di zamannya Opa tidak ada istilah begitu. Ya. Kadang-kadang juga Opa ini biasa kena prank. Sudah kaget kita panik, nanti dia bilang, kena prank. Saya bilang beda sekali zamannya Opa dulu masih muda. Ya, kalian yang di Makassar tahu kan, kalau di kampung saya, di Pangkep Belakang itu tidak ada prank. Ya, berisiko tinggi kalau kita prank orang. Biasa ujung-ujungnya badi di. Nah, itu. Ya, makanya saya tinggal di Palu Sulawesi Tengah ini gemuk saya. Ya, kenapa? Karena tidak pernah bawa badi lagi. Kalau di kampung saya, aduh, biar tidur pakai badi. Kuno itu, kuno. Siapa sih yang kita memusuhi? Ya, oke. Kemudian utamakan keprimaan. Seperti apa utama keprimaan? Ya, kalian ini sebagai tenaga edukasi ya dari perguruan tinggi harus selalu belajar terus-menerus ya. Ya, kurang lebih sama kita Widya Suara juga seperti itu. Kemudian semangat memberi kontribusi melebihi harapan. Kita harus targetkan melebihi harapan. Kemudian selalu kita berjuang untuk lebih baik. Jangan standar. Ya. Makanya saya biasa kalau teman-teman, karena di kelompok ini ada bimbingan saya, cuma mungkin kelompok 1. Saya biasa katakan bahwa mari kita berusaha selalu menjalankan jargon kita, bangga melayani bangsa, dan kita harus punya semangat memberi kontribusi melebihi harapan. Sampai saya katakan, Opa ini dari partai PKP. Berpartai Opa? Bukan. Sebutannya PKP itu pagi kalau pagi. Selama bermanfaat untuk kalian, saya siap. Pagi kalau pagi. Kalau kita teman dari Manado, tahu persis istilah itu, pagi kalau pagi. Ya, harus berjuang. Ya. Saya betul orang Sulawesi Selatan, tapi lebih cenderung dengan gaya Manado. Karena kita orang di Sulawesi Tengah ini kan, ya modelnya model Manado ya. Ya. Lebih happy. Ya. Orang kita di Sulawesi Tengah ini happy. Beda sekali dengan di kampung saya, yang penuh dengan persyaratan. Di sini ya sepanjang kita happy sama-sama, tidak melanggar ketentuan, mari. Kita orang sama bersaudara ya. Nah, itu kita punya jargon di Sulawesi Tengah. Oke. Kemudian kita harus menunjukkan kompetensi yang dimanifestasi jika dalam bentuk kesadaran diri kita, keyakinan diri dan keterampilan kita harus dalam bergaul. Jaga itu. Keterampilan bergaul, saling menghargai. Caranya, ya pegang teguh kode etik. Kode etik, kode perilaku. Artinya pesan leluhur itu sangat besar maknanya. Saya pegang cuma itu. Maksudnya kalau kita tidak suka dikasih begitu, jangan kasih begitu orang. Sama saja orang. Ya. Misalnya kalau ada orang minta kebijakan yang kita menyampaikan masalahnya, jangan langsung tolak. Tempatkan diri Anda pada orang itu. Seandainya kalian yang punya masalah seperti dia, bagaimana kira-kira? Nah, biasanya bijak kita kalau punya lakukan seperti itu. Kenapa? Karena sekarang ini perubahan lingkungan strategis luar biasa. Bisa jadi dari global mempengaruhi sosial kita, mempengaruhi komunitas budaya kita, keluarga sampai individu. Atau sebaliknya. Justru kita bisa mempengaruhi keluarga, berubah. Ya. Seperti kalian yang tadinya mungkin anak sekolah sekarang jadi dosen, jadi tenaga akademik, pasti keluarga berubah ya pandangan sosialnya. Tentu juga kita diawali dengan cara kita. Yang tadinya kita ya maaf kalau saya katakan kita dulu masih urakan, heboh apa, jarang bertimah, sekarang harus hati-hati. Ya.
Karena beresiko. Coba bayangkan kalau kita mengambil sebuah keputusan. Tiba-tiba orang mengatakan, menurut dosen saya, ya, Pak Rudin, itu kan masalah. Saya pernah di kampus itu, hanya bermain. Menyebut masalah hukum, misalnya memasyarakatkan hukum dan menghukum masyarakat. Kan biasa dibalik-balik begitu. Langsung ada orang menulis, mahasiswa bilang, menurut Dr. Mukhtar, saya, hapus itu. Itu bukan pendapat, itu guyonan itu. Nah, hati-hati kita. Karena orang bisa menjadikan referensi ya. Nah, makanya saya biasa kalau bergaul saya bilang, yang baca cerita ini bukan Dr. Mukhtar, Pak Mukhtar. Jangan rekam lagi, bikin lagi menurut Dr. Mukhtar. Parah itu. Kondisi kita mempengaruhi keluarga sampai lingkungan dan bahkan sosial. Kalau kita berada bersama-sama macam seperti ini, semua dari akademisi ya pasti tenaga pengajar itu harus siap, ya. Fasilitator di suara harus siap dengan konsep-konsep bagaimana ya, cara pendekatan dengan akademisi. Pantas saya lihat di angkatan ini, saya lihat loh, kok agenda 1, 2, 3, dan 4 saya semua yang pegang. Cuma beda-beda kelompok. Oh nanti saya dengar perkenalan kalian, ya iyalah. Karena dari akademisi harus cari juga orang yang kira-kira sedikit tahu akademisi. Ada berapa teman kita di sini yang aktif di kampusnya seperti Dr. Aspina itu dosen juga. Ada berapa itu. Tapi bukan berarti yang lain tidak bisa. Ya, kalau Widya Suara sudah kompeten ya bisa. Nah baik, isu-isu strategis kontemporer itu isu yang lagi tren, ya, isu yang banyak menyita perhatian orang lain dan hangat didiskusikan. Terutama kita lihat dari aspek aktualnya, betul-betul terjadi, problematiknya, kompleks masalahnya, dan kelayakannya banyak orang kena imbasnya. Layak karena bisa dicarikan solusinya. Misalnya seperti korupsi, masuk enggak? Ya, masuklah, karena korupsi ini, ya bayangkan kalau haknya masyarakat diambil sendiri. Ya, luar biasa itu. Ini memang patut saya sependapat kalau diberi hukumannya seberat-berat. Ya, diberi kepercayaan kok disalahgunakan. Jadi jangan dikira korupsi itu orang-orang yang bodoh ya. Orang kurangnya pengetahuannya sampai korupsi. Siapa bilang? Dari 128 data koruptor Indonesia, hanya 2 yang tamat SMP. Ya. Banyak-banyak doktor itu. Master. Berarti bukan masalah pengetahuan kan? Itu nanti Anda kaji. Karena tugasnya nanti akan mencari isu kontemporer. Kemudian narkoba. Nah, ini juga narkoba kan bukan orang-orang miskin ini yang narkoba. Yang orang-orang punya pengetahuan, punya doi. Pak, bagaimana kalau narkoba dihilangkan saja? Nafsain. Nggak bisa, karena ini juga bisa digunakan untuk penelitian, pendidikan. Bahkan digunakan untuk kesehatan. Ya. Coba lihat kepalanya Opa ini. Ada 38 jahitan. Kasus 21 April tahun 2002. Laka lantas. Picak kepala, 38 jahitan. Di muka ini lubang. Kalau tidak menggunakan obat bius itu, bagaimana dijahit 38 jahitan? Nah itu kan. Yang dilarang adalah penyalahgunaannya. Tidak sakit kok menggunakan narkoba. Katanya lupa utang. Yang saya takutnya lupa nyawa itu. Fly to the sky. Begitu ditegur, kenapa om tidur di got? Kenapa so? Emang mau nipai got? Ditegur tidur di got, jatuh di got, dia cuma marah orang. Ya? Jadi ini adalah isu kontemporer narkoba. Misalnya juga zat aditif. Zat aditif ini juga iya. Karena ini seperti alkohol. Alkohol itu penggunanya membersihkan luka, membersihkan alat. Malah sekarang ini yang dulu Opa gunakan kalau kempes ban sepeda kita pakai lem, sekarang anak-anak isap-isap itu. Lem itu.
Saya biasa gara-gara kok saya dapat sih, bodoh-bodoh bayi sapi itu, mendingan kita pergi sana makan-makan di warung. Bahkan ada zat aditif yang ringan yang sering kita konsumsi. Rokok ya, tembakau itu. Memang sih katanya, dan saya juga pernah merokok. Saya merokok tahun 86 sampai tahun 90. Ya lebih banyak mudaratnya lah dari manfaatnya. Cuma menipu perasaan kayak tidak terlalu capek apa semua. Nah, ketika Pak Haji Sampurno keluarganya diwawancarai, jadi netizen wawancarai, kenapa keluarga Haji Sampurno tidak merokok, padahal punya perusahaan rokok. Dengan lantang dia katakan, dengan tegas bahwa dia rokok ini diperuntukkan bagi orang yang buta huruf. Oh begitu bilang, iya orang-orang tidak tahu membaca kan ini yang merokok. Mohon maaf saya. Sudah jelas ditulis di situ rokok membunuhmu, dia tidak peduli, dia tidak tahu artinya. Cuma COVID bisa mematikan. Cuma bisa mematikan, sedangkan rokok membunuhnya dia tidak takut. Ya? Jadi mari, saya berani mengatakan itu karena saya istirahat merokok tahun 90. Jadi 86 sampai 90 saya merokok. Tidak juga kaya. Cuma ya paling tidak pakaian kita tidak terlalu bau, mulut juga tidak terlalu bau. Bau mulut itu kalau di bulan puasa orang yang merokok tidak merokok, busuk sekali itu. Tidak percaya boleh tes kalau yang merokok. Ya, pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan berhenti. Kemudian terorisme, radikalisme. Masuk. Banget. Ini sangat merongrong. Ya. Bahkan ada resolusi PBB pada tahun 2006 itu. Ini secara khusus disepakati mencegah kondisi-kondisi penyebaran terorisme, disusun langkah-langkah pencegahannya dan meningkatkan kapasitas negara-negara. Penegakan hak asasi manusia. Nah, cuma persoalannya kan masih banyak kita keliru. Masyarakat yang berada di pelosok, macam di daerah-daerahnya Parubing ini, Parigi, perbatasan Poso, itu kan berada di gunung-gunung mereka. Baru mohon maaf, kita berjaga di jalan raya. Di sweeping orang di jalan raya. Mana mau lewat di jalan raya orang? Kalau Mbak sweeping masuk di hutan sana. Semua orang di jalan raya diperiksa semua. Saya sempat ngomong itu dengan petugas, sudah mau maaf Pak. Bapak keliru kalau orang diperiksa. Kenapa? Ih, tidak mungkin orang mau lewat di jalan raya kalau kita orang terorisme. Oh iya, siapa tahu ada lewat. Kalau mau coba nggak ada masuk di hutan sana. Ketemu dengan dia sweeping ente atau ente sweeping dia. Jadi harus ada keberanian kita. Ada kesiapsiagaan nasional, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan peningkatan sarana prasarananya terutama, kemudian pengembangan kajian terorisme dan pemetaan wilayah. Yang kasih disalahkan masyarakat, karena masyarakat mendukung. Pertanyaannya, Anda merasakan bagaimana masyarakat di pesisir. Kalau langsung naik pakai senjata, dia pasang di testa, baru dia bilang masak. Coba masak nasi, berani tidak masak? Secara hukum juga, dalam asas hukum, tidak ada hukuman orang yang dibawa tekanan, orang dalam ancaman, tidak ada hukumannya. Daripada saya punya kepala pica. Nah, ini yang perlu kita tahu. Kemudian money laundry. Nah, money laundry ini kemarin baru-baru kita dikagetkan itu ada berita dari World. Jadi staf DPRD tiba-tiba ada masuk uang 14 triliun. Bingung dia. Ada yang senang, ada yang panik. Kalau menurut saya serahkan kepada yang berwajib itu. Karena itu tidak mungkin itu. Pasti ada orang yang sengaja mengamankan uangnya. Ya. Ketika suatu saat Anda sudah masuk dalam target. Berani cabut sedikit, dipantau itu. Pas nggak salah bergerak ditembak itu. Amankan, ini namanya money laundry. Coba persoalannya kenapa bisa? Pasti ada kerjasama juga di oknumnya. Kok bisa? Nah, jadi bukan berarti uang yang dicuci baru dijemur. Sampai cucu dia bilang, opa, kalau kita orang pencucian uang, saya mau jaga ya. Maksudnya, kalau opa ada jepit-jepit, kita orang jaga, jangan hilang. Saya iya. Itu cuci uang namanya. Kemudian ada lagi yang namanya proxy war. Apa itu proxy war?
Jadi ini proxy war sebenarnya politik adu domba. Ya. Jadi kalau kita mau dengar apa sih proxy war itu, pagi. Saat ini saya sedang berada di Holland dan di belakang saya adalah replika kapal VOC yang dulu pernah datang ke Indonesia dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Lalu dijajahlah Indonesia 350 tahun. Anda tahu, hanya 15 kapal seperti ini yang datang untuk menguasai Indonesia. Mengapa? Karena kita terpecah belah. Karena kita tidak bersatu. Divide et impera. Inilah pelajaran besar apabila bangsa kita tidak mau bersatu lagi, bangsa kita terpecah belah lagi, maka VOC dalam tanda kutip, VOC atau company dalam tanda kutip akan datang kembali menguasai Indonesia. Maka bersatulah, ingatlah pelajaran besar supaya penjajahan di era digital tidak lagi terjadi kepada bangsa kita. Merdeka. jadi politik adu domba. Apakah di zaman penjajah sih ada? Sekarang ada. Coba teman-teman ketika di dunia maya ya. Kadang-kadang kita tidak sadar kita di domba. Ada satu orang mengupload berita-berita yang ini. Dipancing kita ini, jadi domba. Sehingga kita ada kelompok satu, kelompok yang lain. Terutama ini juga orang gunakan masa-masa memasuki tahapan kampanye, pemilu. Sudah gampang kita dihasut. Ya. Jangan ke orang lain, adik kakak dikasih baku mus. Makanya ini di dunia ini banyak aktor baik, aktor negara maupun non negara ini. Jadi motifnya menggunakan pendekatan hard power, bisa juga soft power dalam mencapai tujuan. Kemudian yang banyak juga terjadi kejahatan media ya. Jadi apa istilahnya seperti hoax ya. Jadi cybercrime. Nah, ini harus kita lawan. Hoax, bullying harus kita lawan. Kenapa? Karena ini yang sangat mengganggu ya, menyita perhatian kita. Meresahkan hoax ini. Coba saya pernah coba buka tentang kasus COVID. Hanya 300 berita yang benar. Berita hoaxnya itu lebih 1000. Makanya itulah yang menjadi penyebab kegagalan sebenarnya. Kemudian sebelum kita masuk di tentang analisis, saya ingin menggali sedikit pengetahuan kita. Apa yang dimaksud bela negara? Masih ingat? Sikap dan perilaku. Tuh. Jadi bela negara itu sikap perilaku. Jadi tekad, sikap perilaku serta tindakan warga negara baik personal maupun kolektif dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh apa? Kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tujuannya apa? Dalam rangka menjamin kelangsungan bangsa Indonesia dan negara Indonesia dari berbagai ancaman. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, kemudian sehingga ada dulu penegasan bahwa kita menciptakan aksi nasional bela negara. Jadi aksi nasional bela negara itu adalah sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.
dengan berdasarkan pada nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat dan makmur. Maka pemerintah menetapkan sebuah regulasi yang Impres nomor 7 tahun 2018 tentang rencana aksi bela negara, rencana nasionalnya. Jadi mengamanatkan setiap lembaga, kementerian, lembaga, Pemda untuk melaksanakan program-program aksi nasional bela negara. Dia aplikatif sesuai dengan spesifikasi, tugas dan fungsi kita masing-masing. Nah, makanya teman-teman yang ikut latsar ini nanti akan diminta untuk menyusun rencana aksi bela negara. Ada tugasnya sebentar. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui juga nilai bela negara. Ada 5 ya. Pertama, cinta tanah air. Nanti teman buka ulang modulnya. Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, dan seterusnya. Sadar berbangsa dan bernegara, disiplin bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan, dan seterusnya. Kemudian, setia kepada Pancasila dan ideologi negara, ya, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan seterusnya. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, rela menolong sesama masyarakat, mendahulukan kepentingan bangsa negara pada kepentingan pribadi dan golongan, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa negara, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah memiliki atau mempunyai kemampuan awal bela negara. Memiliki kemampuan integritas, kepercayaan diri, dan yang tinggi dalam membela bangsa negara. Memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensi yang tinggi. Dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, tentu bagaimana kita menganalisis isu kontemporer ini? Di sini kita, karena ada tugasnya sebentar teman-teman, makanya saya ingin memperkenalkan ya. Teknik analisis isu. Jadi isu itu kalau kita kelompokkan ada 3 kelompok isu. Jadi ada isu, current isu itu artinya isu yang saat ini merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan pencegahan, ya, penanganan sesegera mungkin. Ya, ada emerging isu adalah isu yang berkembang, isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, ya, dan mulai masyarakat menyadari adanya isu tersebut. Nah, isu potensial ini kelompok isu yang belum nampak di ruang publik, tapi bisa dilihat dari beberapa instrumen, biasa di media sosial, di penelitian ilmiah, ada bisa kedengar dari analisis intelijen, ya, dan sebagainya, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Sehingga cara kita men-scan isu bisa dilihat bisa lewat media scanning, penelusuran sumber-sumber informasi dari media seperti media-media tertulis, ya, jurnal, profesional, dan lain. Bisa kita lihat juga dari aspek menelusuri survei, polling dokumen resmi dan lembaga resmi yang terkait dengan isu. Bahkan kita bisa mendapat informasi dari profesional, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini, dan sebagainya. Bisa juga kita dapatkan dari lembaga-lembaga religi, ya, lembaga independen, di masjid, gereja, institusi bisnis, dan sebagainya. Bahkan kita bisa melihat dari masyarakat luas. Jadi masyarakat luas menyadari akan satu isu dan secara langsung
tidak langsung terdampak dengan keberadaan isu tersebut. Caranya menapis isu kita menggunakan kriteria Likert, ya, skala Likert 1-5. Berdasarkan kriteria APKL, AKPK, ya boleh. Aktual itu artinya isu tersebut benar-benar terjadi, sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Semakin nyata, semakin tinggi nilainya. Kemudian kelayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Semakin luas, berdampak, orang semakin tinggi nilainya. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan solusinya. Semakin kompleks masalahnya, semakin tinggi nilainya. Kemudian kelayakan atau layak, isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dapat dimunculkan inisiatif pengucapan. Nah, itu caranya. Setelah kita temukan isu itu ada berapa isu nilai tertinggi, isu kembali kita tapis lagi alat bantu tapisan validasi isu yang namanya USG. Ya. Urgensi, seriousness, dan grow. Urgensi sama skalanya 1-5 Likert. Seberapa mendesak isu itu dibahas. Saya istilahkan gawat, ya, kegawatan. Seriusnya semakin serius atau mendesak. Kemudian grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya apabila dibiarkan. Semakin tinggi nilainya. Kita gunakan itu. Jadi biasa kita gunakan masukkan di mind map, boleh. Akibatnya taruh di tengah, penyebabnya taruh di sirip-siripnya. Dan penyebab itu kita buat lagi di ranting-rantingnya. Bisa kita gunakan juga tree analysis atau respon. Ini modelnya kalau kita gunakan. Melanjutkan setelah terpilih satu isu yang isu utamanya, maka kita lanjutkan dengan fishbone analysis. Penyebabnya taruh di kepala, penyebabnya. Misalnya, kalau bahaya radikalisasi, sistemnya berarti pendidikan agama tidak tuntas, insentif tidak cukup. Caranya membaca gampang. Bahaya radikalisasi disebabkan karena pendidikan agama kurang tuntas atau rendahnya insentif. Kalau secara supplier, insentif yang tidak cukup, SDM yang tidak memadai, mengakibatkan bahaya radikalisasi, dan seterusnya. Bisa juga kita gunakan SWOT atau WOS. Ya. Biasanya kalau strategi yang dibahas menggunakan SWOT. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Kemudian, nah, kita masuk di tugas. Nah, ini yang sebenarnya saya kejar-kejar supaya ada waktu kita di sini. Iya. Tugas asinkronus kelompok dan individu. Tugas pertama untuk kita bahas, ya, pemaparan di tanggal di hari Kamis, ya, tanggal 6. Tugas pertama individu, kita diminta untuk menyusun ringkasan materi. 3 mata pelatihan tadi, wawasan kebangsaan, isu kontemporer, dan kesepsian bela negara. Dibuat dalam landing jurnal. Boleh rekaman suara, boleh naskah. Diupload ke LMS Kolabjar. Nah, cuma saya belum lihat ini Kolabjar, apakah sudah dibuka oleh panitia. Tugas kelompok pertama, kita diminta membuat video visualisasi bangsa. Video visualisasi bangsa itu durasinya ya sekitar 3-4-5 menit lah. Diupload ke LMS Kolabjar setelah dipresentasikan.
Jadi berarti di uploadnya ini ya siapa tahu ada perubahan, kita perbaiki, diupload pada tanggal 6, Kamis 6 Oktober tahun 2022 jam 11.59 malam, paling lambat. Tugas individu kedua, kita diminta membuat analisis isu instansi Anda. Jadi identifikasi isu di instansi atau di lembaga tempat Anda bekerja menggunakan alat analisis APKL, USG, kemudian Fishbone. Saya kira teman-teman sudah paham itu. Kalau masih kurang paham bisa cari-cari literaturnya boleh di internet atau di toko buku karena kita punya waktu cuma 2 jam. Dan kalian sudah lulus emosi. Ya, dianalisis menggunakan alat analisis, kemudian buat strategi rencana penyelesaian. Kemudian tugas kelompok kedua, diminta kita membuat analisis isu kontemporer. Bukan isu instansi. Cari isu kontemporer, ya, boleh skala nasional, sama individu, pakai alat analisis, APKL, USG, dan Fishbone. Baru buat strategi penyelesaian. Tapi ini skalanya nasional. Kalau individu skala regional atau skala unit instansi kita, unit kerja kita, di lembaga kita. Kemudian ketiga, tugas individu ketiga, diminta kita membuat rencana aksi bela negara. Dibuat dalam jurnal, kemudian upload. Caranya ini, formatnya. Dibuat rencana aksi bela negara, kemudian ada 5 nilai bela negara. Setiap nilai bela negara diminta 2 indikator. Setiap indikator diminta 2 aksi. 2 aksi. Karena ini masih rencana, ya, direncanakan tempatnya di mana, waktunya kapan, nanti kalau ada bukti fisiknya berupa foto, baru nanti di parap mentor. Ada pertanyaan, Pak, sudah lengkap dengan fotonya? Kalau sudah ada. Karena rencana aksi bela negara ini ditargetkan selama jadi CPNS. Kalau misalnya nilai bela negara cinta tanah air menggunakan produk dalam negeri, saya kira kita sudah ada itu. Hari Kamis pakai baju batik misalnya. Ya, cinta tanah air membuang sampah pada tempatnya, saya kira sudah sering kita lakukan. Yang lain yang belum, ya cari dokumentasinya. Oke, teman sekalian, karena belum ada di Kolabjar kayaknya ini, nanti bisa dipoto. Mau dipoto ini? Silakan kalau mau dipoto supaya, karena saya belum upload, belum ada roomnya di Kolabjar. Silakan teman foto buat anunya sambil menunggu Kolabjar dibuka. Pas dibuka Kolabjar LMS, saya akan isi materi dan tugasnya. Oke, sudah dipoto ini? Ya, yang kedua. Silakan dipoto yang kedua. Iya, yang ketiga. Silakan dipoto. Kemudian formatnya. Oke, kita diskusi. Kalau ada yang ditanyakan teman-teman sekalian, mari kita diskusi. Diskusi di sini ya bukan cuma saya narasumber. Semua yang memahami narasumber. Karena fasilitator itu memfasilitasi, ya. Kan ada 3 sebenarnya. Pemateri, pengajar, fasilitator, dengan instruktur. Kalau instruktur itu perintah. Kalau fasilitator, ya kita memfasilitasi. Kalau pemateri pengajar, ya berarti sumbernya dari dia. Silakan, waktu kita sampai jam 9. Masih ada waktu sekitar lebih kurang 10-12 menit. Kalau ada yang bertanya atau ada yang berpendapat, silakan raise hand. Tugasnya masih menunggu dari
Saya mau lihat dulu kelajar apa sudah ada isinya kah. Ya ternyata belum dibuka roomnya. Kalau sudah dibuka roomnya ini ya mestinya ada masuk di sini. Ya, mestinya terlihat di sini kalau sudah ada di sini. Ya. Nah, ini belum ada ditulis ini angkatan berapa. 121 belum ada masuk. Biasanya min 1 sebelum kita belajar paling lambat sudah ada, ini saya tidak tahu. Jangan-jangan macet lagi. Ada juga kelemahannya ini ya. Ayo teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyakan? Ini saya belum tahu persis ini. Rata-rata pendidikan kalian nih, adik-adikku, anakku sekalian S2 ya. Ya, karena jadi dosen itu kan sekarang standarnya S2. Ada juga S1, Pak. Masih bisa? Masih bisa S1? Ada yang masih tendik, Pak. Bukan dosen, tendik. Iya. Tendik. Tenaga pendidik ya. Ya, karena kalau di kampus itu berdasarkan undang-undang itu kan standarnya minimal S2. Dan saya kira kalian masih muda-muda lah. Harus sekolah ya. Saya saja sebagai orang tua ini sudah opa-opa. Ya, saya baru 7 kali kuliah. Ya, 2 kali diploma. Diploma saya itu diploma ekonomi pembangunan, D3 UT dengan akta 4. 2 kali S1 saya itu sarjana pertanian dan sarjana hukum. S2 saya itu 2 kali, magister manajemen dengan magister hukum. S3 saya baru 1 kali, yaitu ekonomi pembangunan kehutanan. Saya sementara mendaftar ambil profesi. Ya, mudah-mudahan kalau saya lulus ke Widyaswara Utama, kalau di kampus kan profesor itu utama. Kalau sudah lulus, sementara proses ini saya akan ambil profesi lagi. Mengambil profesi keteknikan, jadi engineer dan IMP, insinyur madya profesional. Menarik itu sekolah itu. Saya masalahnya di sekolah itu hanya biaya saja masalahnya. Karena memang bikin rontok ya. S3 itu memang semua dikasih kering, kala-kala musim kemarau. Dia sikat semua itu. Tapi karena kita punya investasi, ya investasi. Investasi kalau kita sekolah itu bisa mengabdi di mana-mana. Makanya saya biasa tidak terlalu pusing kalau belum ada jadwal mengajar ini ya saya di kampus, saya di LSM, bahkan yang banyak menyita itu lawyer itu, jadi pengacara itu banyak waktu tersita. Ya saya juga di LSM diminta tenaga kita, pemberdayaan masyarakat, ya itu. Nah, ada yang bertanya, bolehkah begitu Pak? Boleh, sepanjang tidak bertentangan dengan kewajiban, ya, tetap bertentangan dengan kita punya waktu tugas dan tidak membuat kita mengambil keputusan bertentangan dengan kewajiban. Makanya biasa orang itu ribut-ribut dengan masalah SPPD, kalau saya tidak pernah tanya itu. Karena saya bisa dapat SPPD di luar. Di LSM itu banyak SPPD-nya. Beracara itu banyak SPPD-nya. Ya, satu kasus itu kan pendaftarannya 4 juta. Banding 8 juta. Kasasi 20 juta. PK itu 120 juta. Kalau kita tangani grup, misalnya mendampingi tenaga untuk membuatkan naskah akademik di DPR, itu lumayan itu. Individu 15 juta, grup 25 juta. Pekerjaan cuma 3-4 hari itu. Nah, standarnya untuk dianggap kompeten ya minimal itu. Doktor, kemudian tahu tentang hukum, minimal S2. Saya sengaja bicara begini kan motivasi buat kalian. Jangan pernah puas dengan
pendidikan. Karena memang undang-undang mengatakan pendidikan, sistem pendidikan nasional itu sampai S3. Jadi kalau S1, S2 itu kan DO, itu drop out itu. Ya kan? Kalau kita membaca undang-undang, betul enggak? Ya silakan Pak Muhammad Aksa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini saya mau bertanya, kan sebagai tenaga pengajar dan dosen, saya di bidang ilmu sosial, sosiologi. Nah, terkait dengan nilai bela negara, cinta tanah air, salah satu indikatornya adalah menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, terkadang saya dalam kelas, misalkan ada beberapa mata kuliah yang menganalisis kebijakan negara terhadap dampaknya terhadap masyarakat. Nah, terkadang kalau menggunakan pendekatan-pendekatan kritis itu kemudian saya melihat bahwa banyak kemudian kebijakan yang seakan-akan tidak berpihak kepada masyarakat. Misalkan isu-isu penggusuran, misalkan perampasan hutan adat untuk dikonversi menjadi hutan produksi. Ini yang saya masuk jangan sampai yang saya sampaikan kepada mahasiswa ini justru berbau provokatif untuk tidak senang kepada negara. Jadi saya mau tahu batasan-batasan yang mana yang dikatakan provokatif, yang mana dikatakan tidak provokatif. Karena kan salah satu nilai bela negara itu yang dikatakan adalah menjaga nama baik negara. Betul. Ya, itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, bagus sekali. Memang kalau dosen pertanyaannya lain. Jadi yang pertama acuan kita, Pak Aksa, adalah ketentuan, regulasi. Kita baca dulu batasan regulasi itu. Karena kan kita bekerja berdasarkan perintah, regulasi undang-undang. Kemudian kita lihat dulu di mana hak-hak masyarakat itu. Memang dikatakan dalam ilmu sosial adalah kebutuhan masyarakat adalah nilai tertinggi. Tapi kita tidak boleh juga mengabaikan ketentuan. Ya, ketentuan itu keputusan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan di atas. Biasa disebut less inferior, derajat less superior. Ya, sehingga acuan kita di situ. Semangat boleh diberikan kepada masyarakat, tapi dilihat di mana batasannya, undang-undang mengatur sampai di mana. Dan memang ini sangat tipis sekali perbedaannya ketika kita memberikan penjelasan dengan kita memberikan pemanasan. Ya, ketika cara kita menyampaikannya maka ini hak Anda, harus ini, buat pemanasan. Bisa provokatif. Tapi kalau kita sampaikan, kita harus sadari bahwa apapun kita lakukan demi bangsa dan negara. Untuk ketertiban, batas kita sampai di sini. Tapi ketika ini dirambah orang, berarti kita punya hak untuk audiens. Kenapa sampai ke sini? Saya sering juga, karena saya juga termasuk pengajar sosiologi. Ya, karena saya dari sosek kan, sosial ekonomi pertanian. Nah, terutama yang Bapak sebut itu. Nah, sehingga di sini kita harus pintar-pintar mengambil diri. Jangan sampai kita betul ada yang mencoba publish bahasa kita terkesan provokatif. Tapi sebenarnya sebelum ada ketentuan yang mengatur, itu merupakan hak masyarakat, hak publik. Nah, kita lihatlah di aturan itu. Kapan aturan itu berlaku? Ya, karena ada dua produk ketentuan ini. Ada yang namanya keputusan, ada namanya pengaturan, penetapan dan pengaturan. Kalau pengaturan itu tidak bisa berlaku surut. Ya, tidak bisa berlaku surut. Yang bisa berlaku surut penetapan. Diputuskannya suatu wilayah menjadi hutan lindung misalnya. Itu adalah keputusan, bisa saja berlaku surut. Tapi kalau pengaturan tentang hutan lindung tidak boleh berlaku surut. Karena peraturan itu berlaku sejak diundangkan. Masih ada lagi namanya proses sosialisasi. Nah, ini yang dipahamkan ke masyarakat. Kenapa dalam tanda kutip oknum DPR kita pernah rame-rame ditangkap? Karena dia mengadakan laptop, ya, pengadaan laptop, dan itu berdasarkan peraturan. Peraturannya dibuat kemudian, peraturan tidak bisa berlaku surut. Pengaturan tidak bisa berlaku surut, hanya penetapan. Nah, ini situlah. Memang kita harus piawai berbahasa, kemudian hindari penggunaan media rekaman pada saat kita mengajar. Karena biasa kita tidak sadar ada bahasa-bahasa tertentu. Ya. Makanya saya biasa kalau bergaul, minta maaf ini pengalaman pribadi, di mana-mana di bandara, karena kita kan namanya berteman. Saya punya teman, ada KPU, ada Bawaslu, ada partai politik di kampus ya. Jadi ketika ketemu di bandara kayak kemarin, saya langsung katakan netral ya, tolong, tidak ada rekaman.
kita bicara. Kadang-kadang kita sidang di tempat partai. Ada logo di situ. Saya bilang tolong tidak rekaman. Ya, tidak rekaman. Kalau mau rekaman sebentar setelah diizinkan. Baru kita bicara. Setelah disepakati baru kita rekam. Kenapa? Karena akan menjadi konsumsi publik. Bisa saja tersirat di situ bahasa kita yang memberi semangat berlebihan. Karena memang kita jiwa-jiwa muda ini kadang-kadang kalau masyarakat, saya juga suka memberikan semangat kepada masyarakat. Yang terkadang kita tidak bisa ukur. Ternyata pemberian motivasi itu melebihi ekspektasi kita. Langsung ada gerakan naik. Nah, jadi itu Pak. Jadi acuannya regulasi kita baca dulu. Kita lihat dulu semua mana hak masyarakat. Baru kita bahasakan yang bijak. Nah, kalau Pak Aksa dulu LSM, berbeda dengan sekarang Bapak PNS. Ya, ya, makanya saya kalau di LSM, saya tidak pernah mengaku itu dokter apa semua, tidak ada. Hanya di situ nama saya biasa ganti Dembela, bukan Mutar. Supaya kalau terekam tidak terlalu berisiko, ya. Kecuali orang betul-betul dia jaki siapa dia. Seperti di FB dunia sosial tidak pernah Anda dapatkan itu dokter Mutar, tidak ada itu. Saya sengaja hindari karena itu, ya, karena saya juga orang pers Pak. Ya, saya juga orang pers. Jadi saya tahu itu di mana risikonya itu. Bagus pertanyaan Pak Aksa untuk kita semua ya, untuk lebih berhati-hati, karena terkadang kita terjebak dengan media-media ini yang susah dipertanggungjawabkan. Karena setelah ucapan kita keluar, susah ditarik gitu Pak. Tidak bisa, tidak ada alat untuk menarik. Gitu. Sudah menjadi konsumsi publik. Seperti kamera juga, hati-hati. Tanpa sadar hanya ketemu teman di bandara, padahal dia orang politik. Ada lambang-lambangnya. Sekarang tahapan pemilu berjalan, bisa saja disalahgunakan. Saya baru-baru ini sempat rapat di tempat-tempat ini, saya bilang, tidak rekaman. Baru kita masuk di kantornya, sudah logo semua, gambar-gambar partai. Aduh. Nah memang di situ kita rapat. Tutup semua rekaman. Begitu selesai acara, pulang. Silakan Anda foto-foto. Saya kira itu Pak ya, mudah-mudahan. Atau ada teman lain yang punya pendapat. Karena kita ini semua punya pengalaman. Kalau ada teman lain, kita sharing. Ada yang punya pendapat tentang pertanyaan Pak Aksa? Jangan dianggap cuma saya satu-satunya narasumber, semua narasumber. Karena tentu kita punya pengalaman-pengalaman masing-masing, sekecil apapun ada pengalaman. Intinya kewaspadaan, Pak, kewaspadaan. Ya. Tapi kita tidak bisa juga mandul, tidak punya kemampuan menyampaikan yang benar dengan adanya rasa takut, tidak boleh. Tetap kita harus tegar menyampaikan sebuah kebenaran. Cuma hati-hati dalam rekaman, dalam publish. Yakinkan bahwa aman, baru kita lepas. Sehingga saya kalau bicara kayak orang penting juga. Iya, seolah-olah orang penting. Ketika ada teman-teman ini, saya netral. Netralnya tolong, tidak ada rekaman. Semua tidak ada boleh pegang HP. Kita bicara. Ada apa? Saya tidak. Saya cuma tidak suka direkam. Sudah bicara kita. Selesai, Anda mau foto-foto, biasa sudah alasan saya di bandara. Saya sakit perut. Saya bawa ransel, koper di situ, masuk kamar mandi, tunggu nanti sampai panggilan naik di pesawat baru saya pergi. Supaya jangan kita dipoto sama-sama. Gitu? Oke, baik teman sekalian. Tugas kita, jadi nanti pada saat tanggal hari Kamis, Pak ya. Kalau pagi tidak ada kegiatannya di hari Kamis, atau ada. Nanti diaturlah, kalau memang ini karena agak siang ini saya lihat. Siapa tahu ada yang nanti minta pagi saja atau apa, karena mungkin lebih segar agak pagi. Nah, nanti ya, pagi aja Pak, lebih enak pagi Pak. Iya, saya punya maksud juga nanti. Ini ada oda-oda kalau tidak ada kegiatannya orang pagi. Kalau hari Kamis ya jam-jam 9 lah atau jam 10 paling lambat. Supaya ini karena kalau siang biasa orang tidak terlalu segar ya. Nah. Iya, besok jam 1 itu Pak. Enggak apa-apa, ini untuk hari Kamis mereka. Hari Kamisnya tuh jam 1. Oh, ya, iya toh? Nanti diatur lah nanti. Saya juga kebetulan kalau hari Kamis masih kosong saya pagi. Belum ada jadwal baru. Kayaknya semua sudah dibebas tugaskan Pak dari instansi masing-masing. Jadi itu apa lagi? Ya. Iya. Oke dan ya nanti kita atur nanti. Saya siap saja. Mau siang boleh, kalau pagi juga kalau tidak ada ini boleh juga pagi. Ya, siapa? Oke. Nanti kembalikan kepada evaluator. Ya, Oda dengan teman-teman yang mengatur itu. Tinggal disampaikan ke saya. Baik, makasih banyak teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian. 15 jam itu. Dan mohon maaf kalau kiranya Opa ini ada mungkin salah kata, seolah-olah menyembuhkan diri, tidak ada kelebihannya apa-apa Opa ini. Satu-satunya kelebihan saya adalah lebih tua dari kalian. Ya, di saat saya seperti umur kalian, saya tidak punya apa-apa. Ya, jadi mari kita memberi semangat diri kita untuk menjadi lebih baik
bangga melayani bangsa, bangga melayani bangsa. Demikian, makasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Pak Mustar. Ya, Thank you, Pak. iya, pas jam 9 kan ada lagi jadwal di sebelah. Oh iya Pak, makasih Pak. Iya, makasih Anyana. Jadi boleh Iya. kita live? Iya Pak, silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak. Banyak. Untuk Bapak Ibu peserta tunggu dulu ya. Iya Pak, silakan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum Makasih Pak Mustar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nanti ketemu kita lagi. Iya. Sehat-sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Saya pamit ya. Baik Bapak Ibu, kita menunggu teman-teman yang lain, disilakan untuk ke main session. Kita live dari breakout room ini, Bu. Iya, lift saja dari breakout room ke room besar. Terus recordnya gimana nih? Oh iya, recordnya di stop dulu Stop Pak. saja. Iya.